Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur hingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmat hadir di bulan Ramadan. Kita bersyukur karena pada hari ini sampai detik-detik ini kita masih dapat merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Bulan yang memiliki banyak kemuliaan, yang memiliki banyak keistimewaan, di mana keistimewaan tersebut tidak hanya karena bulan Ramadan hadir di tengah-tengah kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dengan semaksimal mungkin. Keistimewaan Ramadan tidak hanya karena Ramadan merupakan bulan di mana turunnya Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW. Keistimewaan Ramadan tidak hanya karena pada bulan ini Allah membukakan pintu ampunan sebesar-besarnya kepada kita, tetapi yang tidak kalah penting adalah keistimewaan bulan Ramadan di mana kita, di mana umat Islam diajarkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa itu tidak hanya berhubungan dengan dimensi ritual kita, dimensi ibadat ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi puasa itu juga memiliki dimensi hubungan sosial kemanusiaan antara sesama makhluk hidup, sesama manusia, dan juga kepada alam. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita renungi, maka kita akan menemukan setidaknya dua dimensi sosial kemanusiaan yang ada pada ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa membuat kita lapar, puasa membuat kita haus, dan puasa membuat kita tidak mendapat menyalurkan syahwat di siang hari. Lapar dan haus yang kita rasakan itu pada dasarnya merupakan latihan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mengendalikan rasa lapar dan rasa haus kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita ketahui adalah lapar dan haus itu tidak hanya dimaknai sebagai lapar dalam konteks biologis, yaitu kebutuhan untuk makan dan minum, tetapi juga lapar dalam konteks psikologis, yaitu konteksnya adalah lapar terhadap kemewahan, lapar terhadap kekuasaan, lapar terhadap pengakuan, dan lapar-lapar yang lainnya yang berhubungan dengan aspek psikologis dan sosial. Kalau lapar secara biologis, maka mungkin akan mudah kita tangani dengan cukup makan, atau haus secara biologis cukup kita tangani dengan minum. Tetapi dalam konteks lapar secara psikologis, ketika kita haus terhadap kekuasaan, ketika kita haus terhadap pengakuan di media sosial, maka kemudian puasalah menjadi alat yang cukup efektif untuk kita bisa belajar mengendalikan diri dari tidak dengan mudah pamer di media sosial, tidak dengan mudah mengumbar-ngumbar kekuasaan atau mengejar-ngejar kekuasaan, tapi kemudian bersewenang-wenang terhadap orang lain. Dalam konteks itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa puasa menjadi medium yang cukup efektif untuk mengendalikan kelaparan di bidang psikologi itu. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimensi sosial yang lain yang dalam ibadah puasa di bulan Ramadan adalah di mana pada bulan Ramadan
kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk untuk penyempurnaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini artinya tidak akan sempurna ibadah ritualitas kita kalau kemudian kita abai terhadap dimensi sosial kemanusiaan melalui pembayaran zakat fitrah, yang sebetulnya fitrah itu adalah simbol dari dimensi kemanusiaan yang ada di bulan Ramadan. Artinya apa? Tidak akan sempurna ibadah kita, tidak akan sempurna puasa kita, tidak akan sempurna ritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita tidak juga peduli terhadap dimensi sosial kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian tersebut, maka sebetulnya ibadah puasa di bulan Ramadan itu, atau kehadiran bulan Ramadan di tengah-tengah kita, sebetulnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga keseimbangan antara kesolehan sosial, antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Di mana bulan Ramadan atau ibadah puasa mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh hanya fokus pada ibadah-ibadah ritualitas saja untuk mengejar kesolehan ritual, tapi kemudian kita juga harus peduli terhadap dimensi sosial kemanusiaan, peduli terhadap kebaikan dalam konteks kita sebagai umat sosial atau makhluk sosial. Maka kemudian kalau puasa di bulan Ramadan, kalau ibadah di bulan Ramadan itu benar-benar kita renungi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setelah keluar dari bulan Ramadan, setelah meninggalkan bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang takwa, yang tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.